فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Insyaallah tabaraka wa ta'ala kita akan lanjutkan bacaan kita dari kitab At-Tibyan karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Kita masih berada pada inti dari kitab ini, adab fil qiraah, adab dalam atau saat membaca. Dan kita berada dalam fusul, pasal-pasal yang disebutkan oleh penulis. Faman ahabba an yaqra'a falyatafaddal. Abu Hasan. Qala Imam Abu Hasan Al-Wahidi rahimahullah ta'ala al-awla taqdim salami ala al-qari bi-istiqali bi-tilawati qala fa in sallama ala al-insani kafahu rajja bil isyarah qala fa in arada رده ثم استأنف الاستعادة وآول التلاوة وهذا الذي قاله. أحسنتم بارك الله فيكم وحفظكم الله جل وعلا حفظا لعباده الصالحين. يقول الإمام النووي رحمه الله فصل إذا ورد على القارئ من فيه فضيلة من علم أو صلاح أو شرف أو سن مع صيانة أو له حرمة بولاية أو ولادة أو غيرهما فلا بأس بالقيام له على سبيل الاحترام والإكرام لا للرياء والإعظام بل ذلك مستحب. Kata beliau, apabila terlewatkan atau didatangi orang yang sementara membaca sosok yang padanya ada keutamaan, kemuliaan. Apa kemuliaan itu berupa ilmu atau orang kesolehan atau suatu kemuliaan seperti bangsawan, nasabnya Ahlul Bait, sukunya lebih mulia daripada suku dirinya yang sementara baca, au sinnin ma'siyanatin, atau yang melewatinya itu atau yang mendatangi itu orang yang punya usia yang lebih tua, aw lahu hurmatu biwalayatin, atau orang tersebut memiliki kemuliaan dengan kepemimpinan, dia adalah seorang pejabat, dia adalah seorang yang memiliki kedudukan, aw wiladatin, atau orang tersebut mulia dikarenakan garis keturunan kakeknya atau pamannya, atau barakallahu fikum yang datang itu dari kepala sukunya, dia terhubung dengan orang tersebut dari garis keturunan.
au ghairihima, atau selain dari hal tersebut, fala ba'sa bil qiyami lahu, maka tidak apa-apa bagi yang membaca tadi untuk berdiri terhadap orang yang datang tadi dari orang-orang yang memiliki keutamaan. Ala sabil ihtiram wal ikram, dalam bentuk penghormatan, pemuliaan. La lirriya'i wal i'zam, bukan dengan tujuan untuk dilihat atau sebagai bentuk pengagungan. Bal dzalika mustahab, melainkan hal ini merupakan hal yang dianjurkan. Nah, wa qad thabata al-qiyam lil ikram min fi'li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan telah sabit nas tentang berdiri dalam rangka untuk memuliakan seseorang dari perbuatannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti begitu Jarir bin Abdullah al-Bajali datang, di mana Nabi alaihi salatu wasallam sementara duduk bersama dengan para sahabat di suatu majelis. Beliau alaihi salatu wasallam duduk di satu bantalan yang beliau duduki. Begitu Jarir bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu anhu masuk ruangan itu, maka Nabi alaihi salatu wasallam berdiri menyambut kedatangannya Jarir bin Abdullah seraya mengatakan, idza atakum karimul qaumi fa akrimuhu, apabila datang kepada kalian sosok kaum yang mulia, seorang mulia dari kaumnya, maka muliakanlah dia. Serta merta Nabi alaihi salatu wasallam pun memberikan bantalan yang tadinya dia duduki untuk Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Nah, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, anzilin nasa manazilahum, dudukkanlah, tempatkanlah orang-orang sesuai dengan kondisi keadaan mereka. Hadis ini dhaif. Namun barakallahu fikum, ini adalah diantara hal yang telah dilakukan oleh Nabi seperti dalam hadis Jarir tadi. Anas bin Malik radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu, dan dia adalah seorang yang masih muda dibandingkan sahabat-sahabat lainnya. Beliau pernah melakukan suatu perjalanan bersama dengan sahabat lainnya yang lebih tua seperti Jarir bin Abdullah. Maka beliau radhiyallahu anhu dimuliakan padahal dia lebih muda. Maka Anas bin Malik radhiyallahu anhu pun melarang para sahabat yang lebih tua untuk melakukan hal itu kepada beliau. Maka para sahabat seperti Jarir bin Abdullah mengatakan, ra'ainal ansar tasna'u bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yasna'. Naam, tasna'u li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nuhibbu an nasna'a lahum mithlah. Dahulu kami melihat orang-orang Ansar memperlakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dengan cara baik. Maka kami pun ingin memperlakukan orang-orang Ansar dengan cara yang sama. Nah, sehingga barakallahu fikum, orang yang memiliki kemuliaan tidak mengapa untuk kita muliakan. Nah, begitu mereka datang, kita tinggalkan tempat duduk kita serahkan kepada mereka tempat duduk itu. Dan ini barakallahu fikum min babil ikram, bukan untuk riya supaya jaim, rasanya jaim, jaga image, iya. Tidak, tapi barakallahu fikum, ini adalah bentuk pemuliaan berdasarkan hadis-hadis yang telah lalu. Adapun kalau tujuannya adalah riya, jaim, jaga image-nya atau yang semisalnya, atau agar dia diagungkan, dimuliakan, maka ini tidak dianjurkan. Nah, bal dzalika mustahabbun, melainkan berdiri untuk memuliakan, menghormati orang-orang mulia adalah hal yang dianjurkan. Wa qad sabata al-qiyam lil ikrami min fi'li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan telah sabit berdiri dalam rangka untuk memuliakan dari perbuatannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi'li ashabihi radhiyallahu anhum bihamratih, dan juga perbuatan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di kehadiran beliau, di saat beliau hadir. Wa bi amrihi, dan juga berdasarkan perintah Nabi. Dan di antaranya pada hadis Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu yang panjang tentang taubatnya. Di mana barakallahu fikum, sebelumnya Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu tidak diajak omong oleh Nabi dan para sahabat sampai 50 hari. Bukan dibatasi 50 hari baru ajak ngomong, tidak. Kebetulan pas hari ke-50 turun ayat yang menjelaskan taubatnya Ka'ab bin Malik, dan dia adalah orang yang jujur. Maka barakallahu fikum, di subuh hari ayat itu turun,
Orang-orang pun serta-merta memberikan kabar gembira untuk Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Ada yang naik kuda, ada yang berlari, dan ada juga yang pergi naik di atas gunung. Semuanya tujuannya untuk kasih kabar gembira bahwasanya Allah memberikan tobat untuk Ka'ab bin Malik. Ternyata siapa yang lebih cepat sampai? Ternyata yang naik gunung lebih dahulu. Karena suaranya yang sampai. Dia teriak dari atas gunung, "Ya Ka'ab, abshir, wahai Ka'ab, berbahagialah kau." Kata Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, "Fakana as-sautu asra' min al-faras." Suaranya lebih cepat datang dibandingkan orang yang pakai kuda. Fakharartu sajida, saya langsung sujud syukur. Falamma atani alladhi sami'tu sautahu, begitu datang kepadaku orang yang aku dengar suaranya kasih kabar gembira, a'taitu lahu thawbayya, saya kasih dia kedua baju saya. Walam yakun yawma idzin li thawban ghairahu, dan saya saat itu tidak punya pakaian kecuali itu. Tapi karena senang dia kasih hadiah, pakaian yang dia miliki dikasih. Tsumma sta'artu, lalu saya pergi pinjam pakaian. Cari keluarganya pinjam pakaiannya. Kemudian dia pun datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu fil masjid. Sementara Nabi dan para sahabatnya ada di dalam masjid. Falamma dakhaltu, maka begitu saya masuk masjid, qamu, para sahabat pun berdiri. Kasih pemuliaan, penghormatan, penghargaan kepada siapa? Ka'ab bin Malik. Dia mendapatkan taubat dari Allah. Nah, dan tidak ada yang menjabat tangannya kecuali satu sahabat, Talha bin Ubaidillah. Yang lainnya hanya berdiri. Adapun Talha bin Ubaidillah berdiri dan juga menjabati Ka'ab bin Malik dan mengucapkan kalimat selamat untuknya. Kata Ka'ab bin Malik, "Fawallahi la ansahu li Talha." Demi Allah, saya tidak akan melupakan hal ini untuk Talha. Artinya sangat berkesan. Semuanya hanya berdiri, berbeda dengan Talha kasih ucapan selamat serta menjabati tangannya. Syahid di sini barakallahu fikum, di kehadirat Nabi, Talha bin Ubaidillah berdiri dan menyambut Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu. Sehingga berdiri untuk menyambut, menghormati dan memuliakan orang yang memiliki keutamaan ada di antara hal yang dianjurkan. Dan hal itu tidak diingkari oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Wa min fi'li tabi'in, dan juga ini merupakan perbuatan para tabi'in. Wa man ba'dahum minal ulama'i was salihin, dan juga siapa saja yang datang setelah mereka dari kalangan ulama dan orang-orang saleh. Wa qad jama'tu juz'an fil qiyam, dan aku telah mengumpulkan satu tulisan berkaitan dengan berdiri. Dan ini telah dicetak berkali-kali. Wa dzakartu fihi al-ahadits wal athar al-warida bi istihbabihi, dan saya telah menyebutkan dalam tulisan itu hadis-hadis, asar-asar yang disebutkan yang berkaitan dengan dianjurkannya hal itu. Wan nahyan, juga saya sebutkan hadis-hadis larangan hal dari hal tersebut. Wa bayyantu fihi dha'f ad-dha'if minha, dan saya juga telah menjelaskan yang lemah, kelemahan hadis lemah darinya, wa sihhatas sahihi, dan juga saya menjelaskan kesahihan hadis yang sahih, wal jawaba amma yutawahham minhun nahi, dan juga saya telah memberikan jawaban dari apa saja yang mungkin disalah kaprahkan dari hadis larangan. Ada hadis larangan, tapi jangan salah kaprah. Larangan tersebut maksudnya adalah untuk pengagungan atau riya. Adapun dalam rangka untuk memuliakan, menghormati orang, maka tidak. Nah, walaysa fihi nahi, dan di sana pada dasarnya tidak ada larangan. Wa awdahtu dzalika kullahu bihamdillahi ta'ala, dan aku juga telah menjelaskan semua itu bihamdillahi ta'ala. Faman syakka fi syai'in min ahadithihi, maka siapa saja yang meragukan sedikit pun dari hadis-hadis tersebut, falyutali'hu, maka silakan dia mentalaahnya. Kaji sendiri, cari sanadnya lalu nilai. Nah, dan ini barakallahu fikum adalah ajakan ilmiah dari seorang imam. Nah, tidak barakallahu fikum hanya berprasangka dia bisa saja salah, seorang alim bisa saja salah. Lah, kalau seorang alim bisa saja salah, bagaimana dengan dirimu yang bukan alim? Nah, di sana barakallahu fikum al-Imam An-Nawawi terkenal dengan keilmuannya dan luasnya pemahaman fikihnya. Sehingga barakallahu fikum orang yang datang setelahnya percaya dengan apa-apa yang dia nukilkan, sehingga barakallahu fikum cukup dengan itu sebagai bukti keilmuannya. Manusia merasa yakin dan percaya dengan apa yang dia sebutkan. Namun barakallahu fikum sebagian tidak menganggap itu. Jangankan Imam Nawawi. Nah, yang di atasnya saja dia anggap pokoknya harus begini, sesuai mau ini. Dan ini keliru.
seorang alim ulama berbicara dengan ilmu. Kalau kalian atau siapa saja yang tidak setuju dengan apa yang dia utarakan berupa keilmuan, maka silakan dia kaji. Dia jelaskan kelemahan dari ucapan tersebut, dan seorang alim ulama berbicara dengan ilmiah dan mencari jawaban ilmiah. Kalau memang itu pantas untuk diterima, akan diterima. Dan tunjukkan kehebatanmu dalam ilmu tentang penjelasan bahwa apa yang kau katakan wahai imam salah, apa yang kau katakan wahai imam keliru, kau katakan itu sahih dan syaratnya seperti ini dan ternyata itu lemah. Nah, dan semoga barakallahu fikum akan menerima apabila hal tersebut disampaikan dengan cara yang benar. Wa awdahtu dzalika kullahu bihamdillahi ta'ala, dan aku telah menjelaskan semua itu dengan bihamdillahi ta'ala. Faman syakka fi syai'in min ahadithi, maka siapa saja yang meragukan sesuatu dari hadis-hadisnya, falyutali'hu, maka silakan dia mentelaahnya. Yajid ma yazulu bihi syukkahu. Insyaallah ta'ala, apabila dia mentelaah kitab itu, maka niscaya dia akan mendapatkan sesuatu yang akan menghilangkan keraguan-raguannya itu, insyaallah ta'ala. Nah, ini barakallahu fikum fasal yang kita ambil pada kesempatan kali ini. Naktafi.